kawan temu dimanapun Anda berada, senang sekali saya Vicky bisa berjumpa lagi dengan kawan temu di podcast Ketemu di Jalan. Podcast ini merupakan program dari Transportologi yang membahas mengenai transportasi dan mobilitas sehari-hari secara ringan. Pada tema kali ini kita akan membahas mengenai perempuan menavigasi kota. Dan tentu saja saya tidak sendirian di sini. Di samping saya sudah ada perempuan, ibu rumah tangga, seorang aktivis sekaligus perempuan berkarir. Siapa dia? Kita sapa bersama-sama ya, Kak Septina Setianingrum. Halo Mbak Septi, apa kabar? Baik Kak Vicky. Sehat? Sehat sekali. Oke, alhamdulillah. Tadi kesini habis ngapain aja? Boleh diceritain dulu? Oke, kegiatan hari ini kebetulan weekend, hari Sabtu. Saya dari pagi itu mempersiapkan untuk kegiatan Ruang Solidaritas Joli Jolan. Di sini yang kita buka secara reguler setiap hari Sabtu, itu sudah kegiatan rutin bersama teman-teman relawan yang lainnya. Setelah itu, setelah persiapan, saya harus pergi ke Solo Baru untuk kondangan. Oke. Kemudian balik lagi ke sini. Waduh. Kembali melayani warga, rapat dengan relawan, mempersiapkan ruang untuk kegiatan dance, dan akhirnya mendarat di ruang transportologi. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu di sini loh, di tengah kesibukannya. Tadi tuh kayaknya kalau dihitung-hitung kayaknya 24 jam kurang ya. Iya, seandainya bumi ini berputar lebih cepat. Oh iya. Baik. Terus tadi kesini naik apa? Kesini jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Memang sehari-hari jalan kaki atau bagaimana? Diusahakan jalan kaki, tetapi kalau dengan syarat pakai term and condition ya. Jadi berjalan kaki di mana saya merasa aman, nyaman, dan selamat itu. Gimana tuh aman, nyaman, selamat itu seperti apa sih kondisinya? Jadi ada tempat khusus untuk pejalan kaki. Jadi tidak kondisi lalu lintasnya itu pejalan kaki tidak bercampur dengan kendaraan bermotor begitu, karena saya merasa sangat berbahaya. Apalagi kalau malam. Apalagi di kampung-kampung justru itu malah kurang nyaman berjalan kaki. Tapi saya usahakan berhati-hati untuk berjalan kaki kalau memang kondisinya seperti itu, karena saya tidak bisa memilih gitu. Nah, Mbak Septi ini mulai membiasakan jalan kaki. Emang dari kecil memang terbiasa berjalan kaki atau mungkin ada pengalaman tertentu sehingga akhirnya memutuskan membiasakan diri berjalan kaki? Sebenarnya dari kecil ya dibiasakan orang tua saya sendiri ya, sering diajak ke pasar. Tapi kebetulan pasarnya kan dekat, jadi masih istilahnya walkable gitu ya, berjarak kurang dari 1 kilometer, itu pasti berjalan kaki. Waktu kecil masih belum seramai sekarang sih Kak. Tapi saya sendiri terhadap anak-anak saya juga membiasakan mereka tidak gengsi untuk berjalan kaki, bersepeda ataupun naik angkutan umum, dan itu sudah terlihat sih hasilnya sekarang. Mereka tidak meminta untuk maksa belikan sepeda motor untuk mobilitas mereka. Wow, keren. Apalagi zaman sekarang kan anak muda kan biasanya kayak gitu ya. Mulai bisa dapat SIM, pinginnya punya motor. Iya, tergantung orang tua masing-masing sih kalau saya bilang gitu kan, karena memang kebutuhan motor tuh setiap individu berbeda. Ya mungkin kalau kita ini di kota Solo ya Kak ya, jadi artinya ada penerapan zonasi gitu kan. Orang tuanya rumahnya di Kartasura atau di Palur, sedangkan sekolahnya ada di Manahan. Itu kan jaraknya cukup jauh. Sedangkan angkutan umumnya itu tidak handal. Artinya perjalanannya lama, lambat, dan sebagainya. Akhirnya anaknya dikasih sepeda motor untuk bisa berangkat sendiri. Karena lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Kalau saya sih karena bisa memilih. Artinya ya kebetulan di kota Solo, termasuk di kota ya anak saya zonasi sendiri untuk sekolah di dekat rumah. Jadi mereka berjalan kaki atau bersepeda. Ada perbedaan nggak sih Kak Septi antara berjalan kaki di waktu Kak Septi masih kecil dulu dengan sekarang gitu? Bedanya jauh sekali. Jauh sekali. Tapi kalau kita ngomong tentang kota Surakarta, memang sejak zaman saya kecil itu jalur lambat sudah ada.
Ya, terus memang itu jalur lambat tuh waktu kecil masih lekat ingat di saya adalah ruang publik yang menyenangkan untuk anak-anak. Artinya anak-anak dulu kan ya belum ada gadget, juga TV baru 1-2 orang, atau punya TV cuma siaran TV-nya itu kan terbatas ya. Zaman dulu itu jam 3 sudah mulai nggak ada siaran dulu TV. Hanya ada siaran publik, stasiun publik, belum ada stasiun TV swasta. Belum sama sekali. Ya makanya kan saya masih ingat dulu memang di jalur lambat. Kebetulan waktu saya kecil saya hidup di Jalan Slamet Riyadi ya, karena ibu saya bidan punya klinik bersalin di Slamet Riyadi, dan memang jalur lambatnya itu memang nyaman untuk kita bermain-main, karena memang waktu dulu kan kendaraan bermotor juga masih bisa dihitung dengan jari. Itu tahun berapa? Itu tahun 80 sampai 90-an. Oke, jadi memang sudah bagus ya tata kotanya pada saat itu? Ya sudah bagus karena blueprintnya kan buatan Belanda. Catat, Belanda. Ya memang di kota didesain untuk non-motorized transport pada waktu itu kan bersepeda sebagai sarana utamanya. Tengah kota Surakarta juga ada rel keretanya. Kalau dulu saya selalu dadah-dadah ke kereta ketika lewat itu sudah ada, masih aktif. Rel kereta itu masih aktif sampai sekarang. Sejak saya sebelum lahir mungkin itu di tengah melintasi kota Surakarta, dan menyenangkan sekali waktu kecil itu kan ada bis tingkat. Oh iya. Jadi orang tua saya mengajak saya ke taman hiburan, ya taman hiburan, jailah cuma sekaten aja taman hiburan. Selalu mengajak dengan naik bis tingkat. Jadi senang sekali. Jadi memang seperti itu tuh karena kita sudah punya anak. Jadi penanaman orang tua itu penting sekali. Betul. Jadi mengandalkan jalan kaki dan sebagainya, dan juga pemikiran dari orang tua bahwa jalan kaki bersepeda itu bukan sesuatu yang memalukan, itu juga penting. Bukan memalukan dan bukan berarti lantas kita orang yang nggak punya makanya kita berjalan kaki gitu ya. Memang itu sebuah pilihan. Betul sekali. Oke, terus setelah di usia Kak Septi yang sekarang masih berjalan kaki, gimana tuh? Saya selalu mengusahakan jalan kaki, tidak selalu melihat kondisi Kak. Di mana di kota saya pijak, terus kemudian juga situasinya gimana. Kalau jalan kaki saya selalu mengusahakan jalan kaki, terutama di weekend, walaupun jalan kakinya hanya rekreasional ya. Sudah tidak seperti dulu lagi emang ke pasar harus jalan kaki ya. Karena sekarang seumpamanya dari rumah saya di Kerten sini, saya jalan kaki ke Pasar Kleco gitu loh. Waktu dulu sih masih ke Kleco atau ke Porosari. Porosari, ke Pasar Porosari kan juga menyenangkan. Waktu kecil saya juga diajak ke Pasar Porosari selain Pasar Kleco. Kalau Pasar Porosari itu sekarang ya jelas kalau jalan kaki naik flyover itu kan sudah tempat pejalan kakinya itu nggak sampai 1 meter kan. Dan ketika kita harus menyeberang itu ibaratnya toh nyowo. Betul. Nah itu kan situasional, artinya ketika saya pengen ke Porosari ya terpaksa saya pakai kendaraan pribadi. Gitu. Ke Kleco masih lewat kampung-kampung, bisa ke Pasar Kleco saya masih jalan kaki. Nah itu karena perkembangan ya orang bilang itu perkembangan zaman, kamu nggak bisa menyesuaikan, bilang ke saya begitu. Ya tapi anyway perkembangan zaman yang bagaimana, karena perkembangan zaman itu lebih banyak mengakomodir orang yang memakai kendaraan bermesin. Oke. Jadi kalau sekarang biasanya boleh diceritain ya dari pagi mungkin kira-kira bisa membiasakan diri untuk memilih berjalan kaki menuju ke destinasi yang ingin dituju pada hari itu biasanya gimana? Dari pagi sampai mungkin malam kembali ke rumah? Karena begini, saya pasti biasakan berjalan kaki karena saya bisa memilih jarak. Tempat kerja seumpamanya. Ya itu saya usahakan dimanapun posisi saya, seumpamanya harus di luar kota Surakarta, saya pasti memilih lokasi tempat tinggal saya yang walkable ke tempat kerja. Jadi memang ya udah berjalan kaki karena saya bisa memilih untuk jalan kaki. Berarti bahkan rumah pun ketika memilih hunian pun dicari yang dekat dengan tempat kerja. Iya.
betul sekali. Dan kalau Kak Septi sendiri sebelumnya apakah pernah tinggal di tempat lain selain di Solo gitu? Kalau rumah di Solo, Oh, iya. tapi kalau beberapa pengalaman kerja, Iya. ya saya pernah di Jakarta, di Semarang gitu, dan apalagi di Jakarta, Iya. saya pasti memilih saya untuk tinggal itu mesti jarak berjalan kakinya ke kantor itu masih bisa ditempuh dengan kaki secara nyaman. Berapa sih jarak paling jauh dianggap nyaman kalau Kak Septi itu? Paling jauh kalau untuk saya ya. Kalau untuk saya paling jauh yang nyaman ya kalau ini untuk kegiatan rutin itu 1,5 kilometer. Tapi dengan syarat ya tadi masih dengan syarat fasilitas pejalan kakinya memadai. Jadi artinya kita tidak was-was ditabrak, kita tidak was-was diserempet itu, atau kita nggak was-was di catcalling, itu juga faktor penting untuk saya berjalan kaki secara nyaman. Kalau di Kota Solo, di tempat Kak Septi tinggal, menurut Kak Septi bagaimana fasilitasnya untuk pejalan kaki? Kalau untuk jaringan kota, ya itu nggak layak sih menurut saya untuk jalan kaki ya. Kenapa tuh Kak? Ya karena kan memang saya sebagai pejalan kaki juga tidak manja, artinya harus disediakan fasilitas pejalan kaki khusus ya di kampung-kampung. Tapi situasinya itu seumpamanya jalan sudah setelah maghrib gitu ya Kak ya. Nah itu kan kita butuh jalan yang aman, nyaman, itu yang terang. Nah itu Nggak gelap setiap itu. jalan ada penerangan ya? Iya. Ya mungkin let's say masih dimaafkan ya kalau jalannya agak berbatu. Kita jalan kaki lebih lincah ya dengan syarat kaki kuat, lututnya aman, itu oke lah. Cuma penerangan itu juga menjadi faktor penting untuk saya berjalan kaki. Jadi kalau di kota-kota besar, saya tadi bilang di Jakarta gitu, saya ke kantor atau pulang kantor malam sekalipun nggak masalah, karena di Jakarta kan di downtown, di pusat kota Jakartanya itu kan wah terang benderang, 24 jam terang terus gitu ya? terang terus ya, jalan terus nggak apa-apa, dari Bundaran HI ke stasiun Gondang Dia pun saya jalan kaki. Kalau di Solo, ada nggak sih jalur bagi pejalan kaki yang menurut Kak Septi itu cukup aman, bahkan sampai malam? Pertanyaannya berat sekali. Iya. Loh, bagi yang sudah terbiasa gitu kayaknya Kak Septi. Iya, terbiasa tapi memang berat. Oh, berat ya? Memang berat, pertanyaannya berat bagi saya karena memang kalau ngomong layak yang seperti saya sebutkan tadi ya juga usah ngomong di negara lain ya, di negara sendiri, let's say Jakarta Pusat. Ya belum. Ya kalau sekarang pun jalan kaki yang nyaman hanya di segmen tertentu. Kalau setelah maghrib ya, kita ngomong kalau setelah maghrib ya. Ya itu paling di ruas Nonongan sampai ke Balai Kota. Karena di situ kan sekarang kalau jalan di waktu malam itu kondisi terang benderang, bukan karena penerangan PJU ya, jalan umum, tetapi itu lebih banyak karena kafe-kafe buka dengan lampu-lampunya yang sangat meriah, dan di kiri kanan juga banyak orang yang ngopi kalau jalan, jadi ngerasa ya ada temennya gitu Kak. Jadi nggak masalah, bukan kalau beda lagi kalau saya jalan dari ruas let's say Porosari ke Sriwedari. Itu gelap ya. Walaupun di City Walk tapi gelap, nggak nyaman. Sebenarnya aman, cuma ya nggak nyaman juga ketika keadaan gelap gulita. Siapapun tuh kayaknya juga jadinya nggak nyaman ya. Itu paling ruas itu, terus kemudian ruas lain itu Sriwedari ke Baron itu karena fasilitas pejalan kakinya lebar dan lumayan terang, tapi ya memang nggak full juga sih, nggak kurang layak juga sih sebenarnya. Juga yang layak itu yang dari Mangkunegaran ke Matahari Singosaren. Itu memang kawasan yang didesain khusus untuk pejalan kaki. Enggak juga. Didesain khusus untuk menarik orang untuk spend weekend di situ gitu. Tapi kalau untuk pejalan kaki sesungguhnya yang untuk commute setiap hari itu
Saya kira dari pengalaman berjalan kaki saya di beberapa negara nggak ada yang Butuh apa sih Kak? Kalau selain penerangan? butuh juga angkutan umum yang ada terus. Jadi itu juga membuat ayem pejalan kaki. Oh iya. Ya setiap saat kalau kita sudah over the limit, push the limit itu kita bisa ya seperti pengalaman saya di beberapa negara itu bisa langsung berjalan naik ke angkutan. Nggak usah di Jakarta aja, tapi yang segmen Jakarta Pusat ya Kak ya. Di Jakarta Pusat itu saya punya banyak opsi, artinya ketika sudah lelah jalan gitu untuk utara selatan gitu, saya bisa langsung turun naik MRT di bawah atau naik Transjakarta, ya berpindah moda lah sesuka hati dan semuanya available. Tapi kalau membandingkan Surakarta dengan Jakarta yang nggak apple to apple. Iya. Tapi setidaknya itu pengalaman yang menyenangkan untuk pejalan kaki. Kalau di Solo kan ada BST ya? Ada. Dan juga ada feeder ya? Iya. Apakah selama ini cukup? Pertanyaannya sulit sekali. Iya. Saya merasakan cukup itu sekitar 3 tahun yang lalu ya, karena waktu itu BST itu jarak antar bis itu masih 10-15 menit. Bisa dijaga kalau saya bilang mesti ada yang lewat lagi, tapi kalau sekarang kok semakin panjang jarak antara satu bis dengan bis yang lain, jadi ya kita secara waktu juga sudah nggak sufficient, artinya nggak memenuhi ekspektasi kita untuk perjalanannya itu kan cepat, nggak mungkin kita kalau untuk setiap hari daily life kita kegiatan rutin jalan kaki kita harus menunggu entah BST-nya sampai mana dan sebagainya dan nggak nyambung itu. Apalagi kalau koridornya makin berkurang ya sekarang. Iya. Jadi makin susah ya kalau mau lanjut setelah jalan kaki terus naik BST gitu ya. Iya, itu PR banget untuk pejalan kaki. Makanya kan membuat pejalan kaki juga minatnya menurun gitu loh. Kecuali kalau rekreasional yang saya bilang tadi, karena akhirnya berjalan kaki bagi saya rekreasional, bukan seperti waktu saya kecil itu. Orang-orang masih ingat itu bekerja ke kantor dan sebagainya, memang bersepeda bukan untuk rekreasional. Memang bagian dari kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau sekarang ya udah rekreasional aja. Oh oke. Jadi emang pada akhirnya Kak Septi sekalipun tetap berusaha untuk berjalan kaki kemanapun destinasinya, tapi tetap berbeda antara berjalan kaki pada masa lampau dengan masa sekarang ya. Sangat berbeda. Jadi memang ini artinya jalan kaki yang untuk kegiatan kita sehari-hari ya. Nah itu. Ini bukan yang rekreasional sekali lagi. Kalau Kak Septi tadi cerita, anak Kak Septi ada yang perempuan juga, juga mulai diajak membiasakan diri berjalan kaki. Responnya gimana? Generasi Z kah? Gen Z? Gen Z banget. Gen Z itu biasanya. Gen Z akhir-akhir ya itu ya dia happy-happy saja so far. Oh happy ya? Iya dia happy. Jadi dia bangga bahwa dia berjalan kaki dan dia mampu menavigasi dirinya dalam menjelajah kota dengan angkutan publik yang memang angkutan publik itu sebenarnya nggak mumpuni juga. Itu dia menaklukkan tantangan, apalagi dia ke negara yang nanti public transportnya sudah mumpuni, ya itu sudah kecil karena bisa menaklukkan di sini yang nggak mumpuni sama sekali. Oke. Gitu. Kalau anak perempuannya Kak Septi itu usia berapa? Ini baru saja 18 tahun. 18 tahun ya. Waktu pertama kali diajak memang pada saat emang usia segitu atau memang dari kecil? Dari kecil sih. Oh, Hanya dokumentasi foto-fotonya waktu kecil naik BST sambil bawa buku cerita, masih ada fotonya. Mulai usia berapa itu dibiasakan? Sejak dari perut ya. Oh, dari perut udah diajak jalan kaki. Iya, jalan dari satu pulau ke pulau lain. Dua-duanya, dua-duanya. Oh, berarti strong woman ini ya. Hamil, masih jalan, masih bekerja. Luar biasa. Saya juga kalau mikir sekarang kok bisa ya dulu kayak gitu. Amazed aja. Ternyata kalau wanita itu asalkan mau aja, kayaknya punya power melebihi apa yang mereka kira gitu ya.
Iya sih. Iya banget sih, nggak mikir-mikir kok bisa ya. Itu padahal berhari-hari harus keluar kota dan sebagainya dalam keadaan saya harus baby feeding dan sebagainya. Itu saya jalani. Kalau apakah selama itu ya, selama hamil bahkan juga menyusui dan seperti itu, mobilitas sehari-hari apa juga masih berani jalan kaki, naik angkutan umum? Ya memang itu yang saya lakukan. Oh ya? Kalau jalan kaki sambil bawa bayi, gimana tuh Mbak pengalamannya? Oh bayi merah. Oh kalau bayi Enggak merah. ya? Usia berapa tuh berani dibawa buat jalan? Usia berapa? 6 bulan. 6 bulan. Setelah keluar dari perut 6 bulan saya harus bawa anak saya karena ada beberapa tugas dan pekerjaan, tapi beruntungnya kan lingkungan kerja saya support sekali, jadi memberikan kesempatan seorang ibu untuk feeding anaknya dimanapun berada dan anak saya difasilitasi untuk itu. Oke. Jadi nggak masalah. Terus setelah anak-anak makin besar, sekolah, itu pengaruh nggak memilih sekolah sesuai dengan mobilitas Kak Septi sehari-hari? Apakah oke, nanti pilih sekolah yang bisa dijangkau dengan jalan kaki, yang anaknya pun bisa menuju ke sekolah tersebut berjalan kaki sendiri secara mandiri atau bagaimana? Iya tentunya. Jadi saya cukup beruntung bahkan bahwa saya hidup di lokasi yang jarak jangkaunya tidak lebih dari 5 menit ketemu pasar, ketemu rumah sakit. Ya, layanan-layanan publik lainnya, perkantoran, kemudian sekolah-sekolah itu. Jadi dan sekolah-sekolah yang boleh dikatakan sebagian orang katanya berkualitas. Ya saya beruntung aja di sini, nggak usah, maksudnya saya nggak harus tinggal di namanya pinggiran kota Surakarta yang bukan Surakarta lagi dan menginginkan anaknya mendapatkan lingkungan sekolah yang menurut orang tua masing-masing baik, harus mereka bermobilitas masuk kota. Saya nggak perlu. Dan karena sudah dekat kemana-mana. Kalau tadi kan katanya karena mungkin dari kecil ya anak-anak sudah dibiasakan, udah ngelihat bagaimana ibunya terbiasa di kehidupan sehari-hari berjalan kaki, kemudian lanjut dengan angkutan umum dan sebagainya, sehingga mereka tidak ada istilahnya tidak ada protes ketika diajak untuk berjalan kaki gitu. Ya, malah mereka happy kok Kak. Malah jadi happy, ya? Kalau kerja pas di Jakarta gitu, mereka libur mesti mereka ikut. Ya mau naik kereta itu mereka senang naik kereta, terus nyambung pakai angkutan umum masa lainnya. Kalau di Jakarta sih ya gampang ya, turun di Gambir terus lanjut dengan Transjakarta langsung depan hotel, udah selesai. Tapi ada juga kah keluhan-keluhan selama menggunakan transportasi publik tersebut? Oh betulan nggak sih? Oh enggak. Nggak tahu. Sampai saat sih. ini alhamdulillah enggak ya? Enggak sih, enggak. Ya alhamdulillah nggak ada keluhan dan mereka terampil naik angkutan umum. Kalau di kita ini kan ada 2 musim ya, musim hujan dan tidak hujan, kemarau dan musim penghujan. Ada beda nggak secara mungkin kenyamanan atau butuh persiapan khusus? Ya kalau musim panas nggak masalah sama sekali ya, kita enjoy aja. Cuma kalau musim hujan itu ya satu mengurungkan niat pergi. Udah itu aja. Soalnya ini saya sudah kena hujan ini sudah mulai ini ya bikin masuk angin. Usia berbicara ya kalau seperti ini. Usia berbicara. Betul sekali. Ya digempur terus-terusan hujan jadi nggak kuat juga Kak. Nah kalau anak perempuannya Kak Septi ini kan udah gede, udah Gen Z. Berapa tadi? 18 tahun? Nah 18 tahun. Berarti udah bisa punya SIM nih. Ada keinginan untuk memiliki SIM? Oh sama sekali enggak. Terus ada nggak sih dia juga ingin membuat teman-temannya, ayo dong jalan kaki atau iya barusan dilakukan hari ini dengan 5 orang temennya, sama-sama dari UGM tapi mereka asalnya dari berbagai kota lainnya dan mereka terheran-heran dengan damai ini loh, kok diajak jalan dan sebagainya, tapi ya enjoy Solo gitu kan. Terus diperlihatkan apa tuh Kak?
Ya tadi mereka cerita dari kemarin ya, mereka sore sampai Solo, kemudian jalan di City Walk ya, melihat berbagai kedai kopi, mereka memutuskan nongkrong di satu kedai kopi yang di sepanjang Gatot Subroto itu. Gatsu. Terkenalnya namanya Gatsu di koridor Gatsu, betul Kak Vicky. Nah terus mereka enjoy ya, jalan semua ke Mangkunegaran dan sebagainya karena memang nyaman untuk jalan kaki. Terus pagi tadi melanjutkan langkahnya, mereka jalan ke Pasar Gede naik angkutan umum, ya jalan kaki. Itu dari daerah SMA 7 itu Tipes ya. Tipes, dari daerah Tipes. Kalau di Pasar Gede terus anak-anak Gen Z ini ngapain ya? Kan di pasar ya itu ya? Di pasar karena mereka FOMO aja. Oh, FOMO. FOMO karena melihat kalau weekend ini kan TikTok dan sebagainya berlintasan tentang Pasar Gede itu kan banyak atau karena influencer. Depannya itu kan juga ada Oh iya. Yang di jam apa itu Kak namanya? Jam kan gadang. ya ada jam, kemudian ada lampion yang selalu gantungannya berubah sesuai dengan hari ya. besar. Kalau ini, nah kebetulan ini kan harinya berdekatan ya, hari besarnya ya, hari-hari libur berdekatan. Oh iya lah, ini super long weekend ternyata ya. Iya, ada Valentine hari ini ya, 14 Februari Valentine, ada Valentine. Makanya pakai pink-pink. Terus ada Chinese New Year. Iya, Lunar New Year. Lunar New Year itu makanya di situ ada shio ya, ada banyak patung-patung shio di situ. Terus bentar lagi Ramadan, jadi ada ketupat dan sebagainya. Itu kayaknya sih. Itu mungkin yang bikin dekor juga mikir ya, ini gimana caranya masukin semua unsur itu jadi satu di situ. Nanti lampionnya jadi ketupat. Iya, menarik kan ya biasanya pada bikin konten di situ. Ya itu memang saya akui daya tarik Solo di situ, selain karena memang dari sosial media ya, dan itu mau nggak mau membuat orang-orang berjalan. Cuma ya memang sayang ya, nggak ngomong protes ya, parkirnya itu mengganggu orang jalan kaki juga. Padahal mereka di situ juga jalan kaki loh. Habis naruh motor, parkir jalan kaki juga. Iya. Iya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya naik online, ojek online pun kalau udah crowded di situ juga pasti nggak mau pick up juga itu Pak. Oh iya ya, harus jalan juga, jalan kaki pada akhirnya. Ojek online-nya juga nggak mau juga pick up di situ, mending menghindari kalau di situ. Betul sekali. Oke, berarti bahkan di usianya yang masih muda 18 tahun, anak perempuannya Kak Septi pun sudah mulai menginfluence gitu ya teman-temannya. Ayo jalan, ternyata jalan itu menyenangkan. Betul fun, sekali Kak Vicky. gitu. Silahkan nanti kalau mau dibawa ke podcast ini. boleh Dari Kak. Gen Z mereka mungkin nanti bisa dipanggil berombongan, jadi meriah kan mereka. Iya, gimana sih pandangan mereka gitu ya soal jalan kaki? Iya, dari yang nggak pernah terbiasa jalan kaki, temennya anak saya itu karena memang di kotanya memang nggak mungkin bisa jalan kaki. Apalagi yang kemana-mana selalu pakai mobil pribadi, nggak pernah kena panas. Betul. Mobil ASEAN masuk ke gedung ASEAN lagi gitu. Tahu-tahu jalan kaki kena panas, kehujanan. Iya. Ngeluh tapi pada akhirnya asik juga. Iya, dibikin asik aja. Karena kan kalau kita jalan gitu kan ya, tubuh kita peredaran darah juga lancar dan seterusnya. Dari kesehatan juga ada plusnya ya. Betul, tim saya dulu yang di Semarang juga bilang, mengakui, oh iya betul ya kata Bu Septi ya, kita harus berjemur, dan mereka meneruskan tradisi sampai sekarang, at least tiap Jumat jalan kaki bareng berjemur. Gimana itu? Tiap Jumat jalan kaki bareng berjemur di mana? Di Semarang. Oh, di Semarang. Udah kayak Bandeng. Iya, udah kayak Bandeng berjemur. Ya memang harus kena sinar matahari karena beberapa waktu yang lalu salah satu tim saya masuk rumah sakit dan dokternya bilang memang kamu harus berjemur. Solusinya simple sebenarnya, disuruh Sesimpel berjemur. Itu jam berapa Kak berjemurnya? Iya, mulai jalan itu ya jam 6, setengah 7 itu sampai jam 8. Sampai jam 8. Udah jalan-jalan aja di kota
jalan-jalan di kota, masuk-masuk gang kan asik itu, naik turun gitu. Jadi tidak ditemui di kota-kota lain. Kayak Semarang tuh masuk tangga tinggi banget, terus turun curam berbelok-belok, asik deh. Kapan-kapan Kak Vicky ke Semarang tuh jalan kaki. Boleh. Iya. Oke. Terus ada saran nggak sih Kak bagi perempuan-perempuan lain yang mungkin tidak terbiasa ataupun masih takut mau memulai kayak gitu jalan kaki, takut tadi gelap, takut kalau mungkin jalannya itu berlubang dan sebagainya, keamanannya, kenyamanannya, tapi sebenarnya pingin memulai kebiasaan baik untuk mobilitas sehari-hari dengan berjalan kaki dan mungkin melanjutkan dengan kendaraan umum. Transportasi publik gimana? Yang pertama itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, nggak merasa gengsi jalan kaki. Kan ternyata kan kalau saya melihat itu memang gengsi sih, jalan kaki, gengsi, malu-maluin dan sebagainya. Itu dulu, jangan ada rasa gengsi. Kemudian mulai menikmati berjalan kaki mulai dari jarak pendek dulu. Jadi jalan kaki bukan hanya di lapangan olahraga ya untuk sport, tapi memang jalan kaki untuk ke destinasi yang ingin kita tuju. Itu pelan-pelan saja, nggak usah yang harus jarak 5 kilometer itu payah nanti. Itu Kak. Terus kemudian ya kalau mau jalan kaki yang perlu adalah kalau kita ngomong tentang nggak nyaman dan sebagainya, lampu gimana di malam hari, ya kita jangan jalan di malam hari. Itu juga kita nggak bisa menaklukkan infrastruktur yang memang tidak disediakan di kota kita ya. Kita berusaha jalan pagi aja gitu. Apalagi kalau sekarang kan banyak pekerjaan yang fleksibel ya, WFA gitu lah, itu lebih enak anywhere. Nah, jadi saya juga kadang sama anak saya bawa laptop gitu ya, jalan kaki di satu destinasi, berteduh di bawah pohon, gelar gitu ya. Udah work from anywhere dari situ. Tikeran gitu ya? Iya, kalau berumput nggak usah tiker. Ya kayak piknik, mencoba grounding, bukan mencoba ya, mengusahakan untuk grounding ke tanah itu juga penting. Apa sih yang selama ini Kak Septi dapatkan setelah membiasakan diri berjalan kaki? Banyak hal. Mindful sih. Mindful. Jadi lebih aware ke situasi dan sebagainya. Jadi kalau dengan jalan kaki itu ya, saya ngambil contoh kalau di pedesaan ya enak-enak aja jalan kaki, lihat sawah gitu semeribit ya, itu sudah nggak usah diperdebatkan lagi ya. Ya itu karena piknik kalau kita orang yang hidup di tengah kota ya. Tapi kalau di kota itu kita jadi melihat gini Kak, contohnya ya. Ngomong aja di kota kota saya Surakarta gini, ketika saya jalan di City Walk, karena memang kita ada tujuannya waktu itu, bukan waktu itu ya, biasanya gitu ada tujuannya. Saya tuh melihat homeless. Homeless itu bukan berarti harus kita kasihani, tetapi kondisinya saya masih ingat, itu baru beberapa hari yang lalu ya, dia harus ngelekar tiduran rebahan dengan posisi kaki di spalek, di gips ya, di gips, bawa tongkat dan sebagainya. Saya ngerti dia kesakitan gitu loh. Nah itu hal yang kita temui dan ini what happened. Terus ada juga tapi saya juga bukannya tidak berempati ya, saya juga tidak bisa menolong lebih jauh gitu ya, karena ketika ditanya ya dia ya enggak apa-apa ya sudah kan, berarti nggak bisa intervensi lebih jauh. Kemudian juga ini ya Kak, bisa mengamati ternyata semakin banyak orang melakukan ekonomi kreatif gitu kan, sering ketemu rombongan pelari, runner gitu ya. Nah runner, jadi kan saya ngerti, jadi ini runner yang seperti apa jadi titen lama-lama. Ini runner yang anak sekolah gitu. Ini runner dari perusahaan tertentu. Ini runner dari golongan yang memang sudah tidak muda gitu. Jadi
Jadi seringkali say hello di jalan, jadi bisa berkomunikasi dengan orang yang sebelumnya kita kenal, itu mindful sekali bagi saya. Terus kemudian kita bisa juga di jalan itu menemui kucing-kucing. Aduh, anak bulu. Anak bulu. Tapi memang kalau di Solo anak bulu itu kondisinya baik-baik aja sih, nggak yang memprihatinkan. Di Jakarta sudah dulu memprihatinkan, tapi sekarang banyaknya pecinta kucing yang turun terjun itu. Jadi saya juga tahu karena jalan kan di Jakarta kucingnya kopen gitu ya, karena mereka cukup makan dan sebagainya. Cuma kalau di Jakarta tuh masalah air minum ya untuk kucing itu, karena untuk air minum yang bersih layak untuk manusia aja sulit. Tapi kalau di Solo bagus-bagus, even kucing liar pun itu jadi ngerti juga ketika jalan tuh, oh ini kedai kopi atau kedai apa yang masakan khusus dan sebagainya udah ada di Solo. Jadi ngerti, sebelumnya nggak ngerti, masuk gang gitu di Kampung Batik Kauman gitu, saya jalan juga di sana, masuk Kak Vicky udah pernah belum masuk ke Kampung Batik lain blusuk gitu. Belum pernah tuh, sampai yang blusuk gitu. Itu asik sekali, try boleh ya, boleh dicoba. Kita memang tim asli Surakarta, tapi melihat itu senang melihat penduduk menyapa, derek langkung gitu. Selalu ada yang baru. Ya kita nggak usah explore jauh-jauh kota orang lain lah, kita selesaikan dulu di kota kita sendiri, itu dengan jalan kaki sih. Ya walaupun sifatnya sekali lagi rekreasional ya. Kalau mau untuk rapat dan sebagainya di dinas tertentu itu ya, aduh. Mau jalan kaki. Jalan kaki ya karena memang jadi keringetan dan sebagainya, jadi bau badan nggak proper gitu kan, juga jadi pertimbangan utama. Gitu. Berarti ketika kita melambat, kita malah bisa mendapatkan, mengetahui lebih banyak hal yang sebelumnya hanya kita lewati begitu saja gitu ya. Terus sekali melambat tidak hanya dalam jalan, saya juga lagi berproses melambat untuk benar-benar ya menyadari. Apakah ini lagi mulai slow living? Iya, melambat ya. Kalau slow sih ya slow aja kalau di Solo, tapi memang melambat dulu. Memang saatnya kapan kita tahu harus melambat sih, Kak. Oke. Itu. Tapi so far Solo masih cukup nyaman dan aman untuk bisa melakukan kegiatan itu ya, kayak jalan kaki dan sangat ya. Kalau sangat aman enggak sih, ya masih ada nyaman-nyamannya kalau kita compare dengan kota lain ya. Ya itu masih Solo sih ya, karena memang Solo masih ada jalur lambat, itu memang sangat membantu untuk berjalan kaki. Kalau harapan Kak Septi, yang pekerjaannya Kak Septi pun juga ada latar belakangnya yang berhubungan dengan transportasi, infrastruktur dan sebagainya. Saran atau mungkin harapan bagi pemerintah supaya pejalan kaki ini atau kegiatan berjalan kaki ini, mobilitas kemanapun itu lebih aman dan nyaman, gimana Kak? Saran saya ya, teman-teman yang menduduki posisi di pemerintahan ya ayo jalan kaki, try it. Jadi tidak hanya rekreasional, cobalah untuk berjalan kaki untuk berangkat bekerja secara rutin. Itu aja. Saya tidak ngomong tentang harus dianggarkan untuk membuat infrastruktur ABC, tapi kalian yang harus cobalah, bukan coba, melakukan. Lakukanlah, turunlah ke bawah. Iya, coba jalanlah gitu. Iya, tidak hanya selalu menghimbau warganya, tapi memberi contoh. Iya. Melakukan itu sendiri ya. Jangan cuma untuk sebagai pencitraan, tapi menjadi bagian dari kebiasaan. Iya, betul sekali. Ya. Oke, terima kasih Kak Septi sudah mau meluangkan waktu di podcast ini. Semoga lain kali bisa gabung lagi bersama kami, ngobrol-ngobrol lebih banyak. Anytime. Mungkin nanti anak perempuannya bisa diajak juga, biar kita bisa dapat insight seperti apa pendapat Gen Z mengenai kegiatan berjalan kaki ataupun menggunakan transportasi umum di zaman sekarang. Terima kasih ya Kak Septi. Sehat selalu, sukses selalu ya, menjadi superwoman, ibu rumah tangga, berkarir, aktivis juga.
Biasa aja semua kok Kak, pokoknya menjalani hidup ini aja. Oke. Terima kasih Kak Septi. Sama-sama Kak Vi. Ya, demikian tadi obrolan menarik kita bersama Kak Septi. Semoga menginspirasi kawan temu dimanapun Anda berada. Ayo kita mulai berjalan kaki, mulai dari sekarang, mulai dari jarak yang dekat, dan semoga langkah kecil kita bisa mengubah masa depan. Terima kasih dari saya. Kita jumpa lagi di episode Ketemu di Jalan selanjutnya. Ciao!